Maka disinilah karena manusia hilang jati dirinya, sehingga Tuhannya hilang. Allahnya dia bunuh sendiri, Tuhannya dia bunuh sendiri. Yang ada hanya dirinya, diri palsu, ya, kepalsuan. Merasa jadi ulama, merasa jadi apa, merasa tinggi, merasa hidup, merasa mulia, semua. Ya, mari kan kembalikan sifat kehambaan kita pada Allah. Mari kan kembalikan supaya Allah itu wujud, supaya Allah itu nyata, supaya Allah menghentikan apa yang sedang dirancangnya hari ini, menghancurkan manusia, dan manusia sudah lupa pada jati dirinya. Beribadah tidak tahu kepada siapa yang diibadahi, bertuhan tidak tahu siapa yang dituhankan, dia tidak sadar. Yang merasa jadinya kiai ulama, dia sudah bukan sedang memuliakan Tuhan, tapi sedang memuliakan dirinya. Dan sekaligus menghinakan Tuhannya. Nah inilah Abah memberikan warning dari semua bahwa dosa rububiyah adalah dosa yang tidak terampunkan. Abah kasih tahu. Dosa rububiyah adalah mengambil hak-hak ketuhanan dari semua. Mulia itu hak Tuhan. Ya. Tinggi itu hak Tuhan. Ya. Jadi disinilah sesungguhnya adalah kemarin Mas Amran yang Abah sampaikan, membunuh seluruh manusia, memperkosa seluruh manusia. Itu adalah dosa hamba. Itu dosa binatang. Dosa binatang dimaafkan oleh Allah, sahabat. Dosa binatang tidak akan disalahkan. Tadi semua. Sebenarnya kalau ngerti, kita ini adalah hamba. Tugas kita adalah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun adalah bukan menyembah, mengembalikan, menyadari, merasakan kehinaan diri, kefakiran diri pada Tuhan. Tidak ada kalau tidak ada Tuhan, tidak ada hidup kalau bukan hidupnya Tuhan. Dan menyaksikan Tuhan pada wujud apapun. Yang jadi iblis itu Tuhan, yang jadi maling juga Tuhan, yang polisi juga Tuhan. Siapa yang bukan Tuhan? Apa yang bukan Tuhan? Satu biji jarah pun kau anggap ada makhluk di dunia ini bukan Tuhan, itu termasuk kau telah mengkhianati Tuhan, ya, dan tidak mengembalikan keagungan Tuhan, kesempurnaan Tuhan. Maka silahkan. Kalau bagi Abah hidup sendiri di dunia ini tidak masalah. Hanya orang-orang yang mengerti yang akan hidup. Selebihnya akan dimusnahkan. Semuanya. Yang tidak mengembalikannya hari ini akan dimusnahkan. Yang tidak ada lagi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Pagi hari ini kita kembali diberikan nafas, diberikan hidup, ya. Marilah kita menyadari tentang nafas dan hidup pada kita.
Marilah kita adalah menjadi makhluk yang senantiasa sadar untuk terus kita melanjutkan berbudi bijak, bajik, ya, berbudi luhur, bowo laksono suci sejati, ya, dengan mengembalikan semuanya pada hak Allah, pada Allah, ya. Alhamdulillah yang pertama wa syukurillah bahwa Abah sudah kembali ke majelis, ke tempat, ya, dalam 4 hari perjalanan dari Bali, ya, sekarang sudah alhamdulillah. Cuma tadi malam belum sempat untuk live sahabat karena banyak tamu yang hadir, ya. Pada pagi hari ini marilah kita sama-sama adalah menjadikan kita adalah makhluk, ya, yang senantiasa sadar bahwa kita ini adalah, kenalilah diri kita yang sejatinya diri kita. Jangan berada pada kepalsuan, sahabat. Jangan ada pada mayit, ada bangke, ya. Jangan pada binatang, pada iblis, ya. Karena pada dasarnya 90% manusia sudah ada pada kepalsuan semua, ya. Tidak menyadari tentang diri sejatinya itu siapa, ya. Sehingga sadar tidak sadar manusia merampok hak rububiyah. Manusia yang harusnya bergantung pada sifat-sifat Allah, malah mereka tidak sadar telah menghilangkan Allah itu sendiri. Sehingga manusia kehilangan Tuhan. Pada saat manusia kehilangan Tuhan, justru dia adalah makhluk yang kelimpungan di semua, sahabat. Karena Tuhan itu ada kalau kamu tidak ada. Dalam arti adalah mengambil sifat-sifat ketuhanan yang disebut sifat rububiyah. Hidup adalah sifat Allah, wujud adalah sifat Tuhan, ya. Melihat sifat Tuhan, mendengar sifat Tuhan, bicara sifat Tuhan, ilmu sifat Tuhan. Kita adalah diri palsu yang harus kalian sadari, ya. Kalau tidak segera diri palsunya dikembalikan, kita akan terus berhadapan dengan Tuhan. Tidak akan pernah menemukan Tuhan, ya. Karena Tuhan perjalanannya adalah top down, dari atas ke bawah, dan makhluk dari bawah ke atas. Tidak akan pernah ketemu, ya. Disinilah kunci ketidakbahagiaan, ya. Disinilah manusia dalam dunia ini tidak memahami tentang arti kehidupan, ya. Dia hanya menjadikan layang-layang putus. Kalau mendingan kalau layang-layang putus ini dia tidak sadar merampok, mengambil sifat-sifat ketuhanan itu sendiri. Itu yang disebut dosa rububiyah. Dosa rububiyah yang Abah sampaikan kemarin, ya, buat Mas Imran, Mas Amran, ya, adalah dosa yang lebih besar daripada dosa apapun, daripada dosa kehambaan. Dosa kehambaan, mencuri, berzina, saling menghina, saling membunuh, memperkosa, tidak ada artinya apa-apa. Dibandingkan dosa rububiyah, merampok sifat-sifat ketuhanan, merasa mulia, merasa agung, merasa tinggi, merasa hidup, merasa wujud. Dan ini sudah tidak disadari oleh manusia. Manusia sudah kehilangan kemanusiaan. Yang telah melahirkan justru adalah iblis-iblis yang bertopengkan manusia, binatang-binatang yang berwajahkan manusia. Yang inilah menjadikan pusat akhirnya manusia adalah sekarang lebih rendah daripada binatang. Dan ini sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Mati hatinya. Akhirnya dia melakukan ketaatan ibadah yang tidak jelas dari semua. Ya. Apa Tuhan itu?
Siapa Tuhan itu? Tadi semua. Maka disinilah karena manusia hilang jati dirinya. Jika Tuhannya hilang, Allahnya dia bunuh sendiri. Tuhannya dia bunuh sendiri. Yang ada hanya dirinya, diri palsu, ya, kepalsuan. Merasa jadi ulama, merasa jadi apa, merasa tinggi, merasa hidup, merasa mulia, semua. Ya, mari kan kembalikan sifat kehambaan kita pada Allah. Mari kan kembalikan supaya Allah itu wujud, supaya Allah itu nyata, supaya Allah menghentikan apa yang sedang dirancangnya hari ini, menghancurkan manusia, dan manusia sudah lupa pada jati dirinya. Beribadah tidak tahu kepada siapa yang diibadahi, bertuhan tidak tahu siapa yang dituhankan, dia tidak sadar. Yang merasa jadinya kiai ulama, dia sudah memuliakan Tuhan, tapi sedang memuliakan dirinya. Dan sekaligus menghinakan Tuhannya. Nah inilah Abah memberikan warning di semua bahwa dosa rububiyah adalah dosa yang tidak terampunkan. Abah kasih tahu. Dosa rububiyah adalah mengambil hak-hak ketuhanan dari semua. Mulia itu hak Tuhan. Ya. Tinggi itu hak Tuhan. Ya. Jadi disinilah sesungguhnya adalah kemarin Mas Amran yang Abah sampaikan, membunuh seluruh manusia, memperkosa seluruh manusia. Itu adalah dosa hamba. Itu dosa binatang. Dosa binatang dimaafkan oleh Allah, sahabat. Dosa binatang tidak akan disalahkan. Tadi semua. Sebenarnya kalau ngerti, kita ini adalah hamba. Tugas kita adalah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun adalah bukan menyembah, mengembalikan, menyadari, merasakan kehinaan diri, kefakiran diri pada Tuhan. Tidak ada kalau tidak ada Tuhan, tiada hidup kalau bukan hidupnya Tuhan, dan menyaksikan Tuhan pada wujud apapun. Yang jadi iblis itu Tuhan, yang jadi maling juga Tuhan, yang polisi juga Tuhan. Siapa yang bukan Tuhan? Apa yang bukan Tuhan? Satu biji jarah pun kau anggap ada makhluk di dunia ini bukan Tuhan, itu termasuk kau telah mengkhianati Tuhan, ya, dan tidak mengembalikan keagungan Tuhan, kesempurnaan Tuhan. Maka silahkan. Kalau bagi Abah hidup sendiri di dunia ini tidak masalah. Hanya orang-orang yang mengerti yang akan hidup, selebihnya akan dimusnahkan. Semuanya. Yang tidak mengembalikannya hari ini akan dimusnahkan. Yang tidak ada lagi waktu. Semua. Maka hari ini adalah, marilah. Abah berkeliling di seluruh Nusantara, bahkan Asia Tenggara adalah untuk mengembalikan hak Tuhan pada Tuhan. Supaya Tuhan wujud. Timbullah cinta. Timbullah bijak. Timbullah kearifan. Timbullah manusia-manusia tahu diri. Dari semua. Bukan manusia yang sok tahu. Yang tahu diri. Tahu batas diri. Ya. Maka dunia ini akan kembali. Ada. Tuhan kembali wujud. Tuhan kembali hidup setelah dibunuh oleh manusia. Tuhan sudah mati. Sudah dibunuh oleh manusia. Tuhan sudah dihilangkan. Maka jangan aneh. Hari ini bumi ini kehilangan Tuhan. Ya. Karena sebenarnya Tuhan itu tidak ada. Adalah. Inilah kesadaran yang harus tertinggi, yang harus kalian raih dalam hidup. Pada saat kalian sudah tidak menyadari lagi. Jangan ragu lagi. Semua. Maka Al-Quran sudah menyebutkan itu, para ulama jauh sebelumnya sudah menyampaikan itu. Ya. Yang Abah sampaikan di dalam beberapa hikmat Syaikhul Iskandari adalah la tatlub iwadun ala amalin lastalahu fa'ilan. Janganlah engkau minta imbalan atas amal yang bukan engkau pelaku. Siapa yang ke kantor?
Siapa yang ke sawah? Siapa yang ke kebun? Siapa yang memasak? Siapa yang mencuci? Siapa yang memandikanmu? Siapa yang mencebokimu? Siapa dia itu? Tidakkah sedekat itu kau sadari kehadiran Tuhan dan kau tidak mau mengakuinya? Siapa guru itu? Siapa maling itu? Siapa presiden itu? Tadi semua. Kalau kita tidak mengembalikan hak Tuhan pada Tuhan, dampaknya hari ini gerbang kehancuran manusia yang lupa pada diri akan dilibas, akan dihabiskan. Tadi semua. Kamu baca surat Al-An'am 133. Tuhan akan menggantinya. Tadi semua. Nah inilah sahabat dan saudara-saudaramu yang sekarang wujudnya berada pada wujud makhluk, bukan wujud manusia, terpaksa akan menggantikan banyak manusia. Karena manusia itu adalah. Maka di dalam 126, Syaitanillah menegaskan pada kita adalah, mana'aka antadayya ma laisa laka mimmalil makhlukin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik Allah menjadi milikmu. Jadi semua. Apa yubihu laka antadayya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apa boleh? Apa Allah membolehkan? Adalah kamu adalah mengklaim sifatnya. Ingat itu. Kita harus bergantung pada sifatnya. Bukan merampok sifatnya. Justru kita adalah makhluk bergantung pada sifatnya. Ya. Kitab ini tidak ada kalau bukan pada kertas. Maka kitab ini bergantung pada kertas. Asbak kayu ini bergantung pada kayu. Gelas kaca ini bergantung pada kaca. Makhluk ini semua sama. Bergantung pada Allah. Adanya. Karena adanya Tuhan. Hidupnya. Karena hidupnya Tuhan. Geraknya. Karena geraknya Tuhan. Bergerak dengan sifatnya Tuhan. Itu saja yang Tuhan minta. Tadi semua. Kalau hari ini tidak dibuka, sahabat, maka tentu tidak akan ada tarbiyah, tidak akan pendidikan. Ya. Dan sekarang ini manusia sudah kehilangan jati diri kemanusiaannya. Dengan mengambil alih sifat-sifat ketuhanan. Merasa hidup. Dan sekarang ini ada pada gelombang di mana manusia mengkafirkan manusia. Ini cirinya manusia tidak kenal Tuhan. Tadi semua. Siapa yang kafir itu? Siapa yang iman itu? Tadi semua. Ya. Kata Abah, dunia ini drama Tuhan. Dunia ini kisah Tuhan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun abada ya'budu ibadatan adalah bagaimana kita menghamba, mengabdi. Kalau kalian itu mengambil mau pilihan hidup bahagia. Kalau kalian mau hidup diatur oleh Tuhan. Tapi kalau mau seperti ini, silahkan. Berarti sudah mendeklarasikan perang dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik. Yang mengambil hak rububiyah Tuhan. Dan Tuhan akan tetap. Wa yaghfiru ma duna dalik, mengampuni dosa kehambaan. Membunuh, memperkosa, kata apa? Lakukan apapun. Itu dosa binatang. Dosa binatang itu adalah rendah. Tiada nilainya di sisi Tuhan. Maka itulah Syaitanillah dan Askan. Imam Qushairi di dalam risalah Qushairiyah. Orang berbuat maksiat. Yang menyadari ketidakberdayaannya. Bagaimana mau maksiat manusia? Kalau hidup, semua gerak tubuhnya tergantung hidup. Dan hidup itu Tuhan. Dari semua. Karena Tuhan membuat proses, membuat kisah ini adalah untuk manusia menyadari keberadaan dirinya, eksistensi wujudnya, kemutlakan wujudnya, kemutlakan hidupnya, hayatnya. Hidup itu hanya satu. Pada ruhnya yang hidupkan, hanya satu. Awwalu ma khalaqallahu nuri.
Awal yang kuciptakan nurku. Awal ma khalaqallahu ruhi. Awal yang kuciptakan adalah ruhku. Ya. Itulah Rasul, utusan. Nyata pada nyawa. Nyata pada hidup. Adapun tubuh ini adalah perlakuan daripada hidup itu sendiri. Inilah sahabat yang harus dibangkitkan. Kalau tidak, maka manusia sekarang ini, ya terutama yang Abah saksikan justru orang Islam yang malah terpuruk jauh. Maka inilah Abah menyadarkan saudara Abah sendiri, ya keluarga Abah sendiri, yang mengaku beragama Islam semua. Karena agama itu adalah di sisi Tuhan itu. Coba kamu pikirkan pakai kesadaran yang sempurna. Siapa yang buat agama itu? Apakah Tuhan yang buat agama itu? Dari mana datangnya agama itu? Ini bukan, jangan disalahartikan. Dari semua. Termasuk firman Quran ini. Siapa yang berfirman ini? Apa betul Tuhan? Maaf ini. Saya, Abah lagi mengajak berlogika. Apakah betul ini kalam Tuhan? Kalau Tuhan itu berkalam, jangan salah mengartikan kalam Tuhan. Jangan salah mengartikan, itulah sahabat. Gabungkan. Kenapa sedulur papat lima pancar itu? Sama saja. Sedulur papat lima pancar itu. Sedulur papat itulah. Semuanya sumbernya pada pancarnya itu. 4 malaikat muqarrabin itu, Jibril, Mikail, itu pada pancarnya juga. 4 sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu ada pada pancarnya juga. Narun, hawaun, maun, turabun. 4 pancar itu. Ada 4 papat itu. Berada pada pancarnya juga. Hanya istilah yang kalian bingung. Siapa sahabat itu? Siapa malaikat itu? Apa unsur narun, hawaun, maun, turabun itu? Apa sedulur papat lima pancar itu? Siapa yang lebar, labur, luber, lebur, dan lebar, luber? Sama. Lebar, labur, lebur, ya, luber, labur. Semua, ya. Sama. Hanya istilah-istilah. Maka disinilah sahabat, pagi hari ini Abah ingin membawa pada kesadaran. Marilah sadar yang sadar. Jangan mabuk. Jangan menjadi diri palsu. Karena kalau diri palsu kalian tidak akan bahagia. Siapa yang membalas dari semua? Istilah pahala itu. Kalau yang berbuat dia. Cuma yang harus dipahami oleh kita semua. Maka di dalam Mas Amir, dalam ketaatan, boleh sandarkan semuanya pada dia. Hanya dalam ketidaktaatan saja. Kita ada etika. Tidak boleh menggunakan istilah-istilah yang tidak baik pada Tuhan. Maka itulah Tuhan menyayangi, mengampuni orang-orang yang menyadari sesungguhnya adalah yang walaupun kesalahan itu tidak ada yang manusia bisa melakukan kesalahan tanpa hidup Tuhan. Tapi pada saat kesalahan, Tuhan akan menghargaimu, menghormatimu, mencintaimu. Pada saat kau katakan, Tuhan, aku yang salah. Tuhan, aku yang bodoh. Tuhan, aku yang... Maka kata Tuhan, wahai hambaku, tidak bodoh engkau berilmu dengan ilmuku. Tuhan, aku yang salah. Wahai hambaku, engkau tidak salah. Itu takdirku padamu. Maka mulai hari ini aku muliakan. Pada saat kita melakukan kesalahan. Tapi pada saat kita, Tuhan menggerakkan tubuh kita berbuat baik. Tak satu pun kata. Semua milikmu kebaikan itu Tuhan. Tiada daya dari tubuh ini berbuat kebaikan. Tidak ada daya tubuh ini berbuat kearifan. Semua engkau Tuhan. Ya. Mari kita akui Tuhan.
Mari kita kembalikan hak Tuhan. Mari kita adalah Tuhan yang sudah hilang. Yang dia sudah berkata, hal atalal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sekarang sudah nyata. Tapi kemudian begitu dia nyatakan pada dirimu, kau merampoknya. Hilanglah dia. Lemahlah dia. Musnahlah dia. Akhirnya yang merampoknya karena tidak dia adalah diri-diri palsu. Iblis-iblis, dajjal-dajjal yang tidak menyadari. Binatang-binatang masih lebih mulia. Dajjal lebih mulia. Iblis lebih mulia. Dibandingkan orang yang merasa mulia. Mengambil hak Allah. Ingat itu. Ingat itu. Pantas kata Imam Ghazali. Kalau kita merasa lebih baik saja dari iblis kita ini. Jauh lebih buruk daripada iblis. Merasa baik itu adalah menunjukkan kamu ada dan merampok hak Tuhan. Ingat itu. Telah merampok perbuatan Tuhan. Nah inilah sahabat, pada pagi hari ini Abah ingin memberikan penyadaran yang paling dalam pada semuanya. Karena sekarang manusia sudah kehilangan kemanusiaan. Kehilangan sifat bijaksana. Bijak bajik adalah manusia. Arif manusia. Adalah yang harusnya mencerminkan sifat Tuhan. Tadi semua ya. Maka sebaliknya. Justru Tuhan adalah merampok. Manusia-manusia adalah. Firaun dosanya kecil, sahabat. Namrud nggak ada artinya dosanya. Firaun kecil. Barsiso kecil. Ya, maaf. Iblis kecil. Tapi orang kayak Barsiso, kayak Balham bin Baura, merasa mulia, merasa suci, merasa agung. Justru kalau kamu ingin mengambil pelajaran dari mereka, atau siapapun mereka yang menjadi seperti Firaun. Firaun masih kecil semua, ya. Karena dia itu masih menunjukkan sifat dosa kebinatangan. Itu dosa kebinatangan. Dosa kehambaan. Mencuri dosa kebinatangan. Memukul dosa kebinatangan. Dosa kehambaan. Di mata Tuhan nggak ada artinya apa-apa. Tapi pada saat Tuhan diambil hak prerogatifnya, mulia, agung, merasa hidup, merasa wujud, ya, disitulah justru ada dosa rububiyah yang tidak disadari oleh manusia, yang syaitan mengingatkan kepada kita adalah tidak boleh apa yubihu laka anta dia wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apa boleh kata syaitan Allah membolehkan untuk mengklaim sifat-sifatnya menjadi sifatmu, bukan mengklaim sifatnya sifat kita, tetapi kita adalah menyadari kefakiran kita, menyadari kebodohan kita adalah makhluk yang paling bodoh dari yang bodoh di hadapan Tuhan. Itulah ya. Inilah sahabat, barangkali pada pagi hari ini Abah tidak akan lama tadi semua ya, karena dari kemarin belum sempat bisa bicara ya. Air mata tidak akan pernah berhenti menyaksikan apa yang akan disaksikan tadi semua ya. Cuma Abah senantiasa adalah marilah sebelum terlambat segalanya kita kembalikan hak Tuhan pada Tuhan. Jangan pulang sebagai Mamad, jangan pulang sebagai Somad, jangan pulang sebagai Marni, Jubaidah. Pulanglah sebagai Tuhan. Karena yang adanya Tuhan. Ya. Hari ini janjilah pada diri. Kembalikan hak Tuhan pada Tuhan. Maka biasakan setiap pagi tekukan lidahnya, kembalikan. Mohon ampun. Ya Tuhan, pagi hari ini aku mengembalikan hakmu padamu. Tiada yang wujud kecuali wujudmu. Tiada yang hidup kecuali hidupmu. Tiada yang mendengar kecuali pendengaranmu. Tiada yang bicara kecuali kalam. Tiada yang berpengetahuan kecuali ilmu. La hayyun
dalam hati yang sanubari, tekuk lidahnya, rapatkan gigi, pasrahkan sepenuhnya pada dia. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqillallah. Tuhan, hari ini aku berpasrah padamu. Aku menyerah padamu. Aku menjadi Islam hari ini ya Tuhan. Aslam, aku serahkan. Aku serahkan diriku, karena aku tidak ada. Yang ada hanya dirimu. Aku serahkan pilmu pada tubuhku. Aku serahkan asmamu pada hatiku. Pada aku serahkan sifatmu pada ruhku. Aku serahkan zatmu pada sirku. Sebenar-benarnya aku ada, tidak ada. Aku kosong Tuhan. Aku kosong Tuhan. Semua. Maka kalau kau masih diberikan kesempatan, dan Tuhan akan selalu berikan kesempatan, hidupmu akan berubah. Hidupmu akan mulai tumbuhan, mulai daunnya menghijau. Daunnya udah kelihatan segar. Bunganya akan muncul. Dan akan berbuah. Dan kau bisa menikmati buah itu. Tapi tahajudmu, duhamu, baca Qur'anmu, justru akan tamparkan kepada wajahmu sendiri. Oleh Tuhan. Ya. Mas, ibadahmu masih pamrih. Dan itu bukan ibadah. Semua. Ya. Disinilah manusia telah kehilangan jati dirinya. Telah lupa siapa jati dirinya. Kata Abah juga, layangan yang sudah terlalu jauh. Maka Al-Quran adalah penyempurna. Di mana Taurat padamu? Di mana Injil? Di mana Jabur? Dan Al-Quran. Al-Quran adalah pesempurna. Dari semua suhuf, itu juga sedulur papat 5 pancer. Al-Quranlah pancer itu. Ya. Narun, hawaun, maun. Api, angin, air, tanah. Satu. Pada satu pancer nurnya. Dari semua. Jibril, Mikail, Israfil, Jibril. Pada satu pancernya. Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah. Pada satu pancernya. Tuhan itulah sendirilah surga. Di atas surga itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pancernya. Pada utusannya. Pada Rasul. Semua. Pada rasa. Ya. Maka marilah kita sempurnakan penghambaan kita pada Tuhan sebelum kita pulang pada Tuhan. Ya. Barangkali inilah sahabat. Siapkan satu waktu, ya, 2 menit, 3 menit. Penyerahan diri pada Tuhan. Semua, ya. Penyerahan diri. Ya. Mematikan diri. Menghambakan diri. Semua, ya. Rasakan kepakiran. Semua. Dan jadikanlah cermin. Ternyata ada manusia di alam dunia ini yang tidak bermata. Ada manusia di dunia ini budeg. Ada manusia di dunia ini punya tangan tapi tidak bisa bergerak. Ada manusia di dunia ini yang punya kaki tapi bisa berjalan. Ada manusia di dunia ini punya akal tapi tidak hidup akalnya. Itulah cermin. Tentang dia menunjukkan eksistensinya. Tidak ada manusia buta. Tidak ada manusia budeg. Tidak ada manusia yang lumpuh. Tidak ada. Cuma dia sedang memperlihatkan. Sedang membuat cermin kepada kita semua. Siapa yang melihat? Siapa yang berjalan? Siapa yang berakal? Siapa yang hidup? Siapa yang bergerak? Siapa yang diam? Itu saja. Barangkali itu saja sahabat pagi hari ini. Karena semakin kata-kata disampaikan semua. Rasa. Ya. Barangkali ini mungkin sudah batas akhir Abah bicara. Semua. Ya. Semoga panjenengan dimanapun berada selalu sehat. Ya.
panjenengan senantiasa. Kalau yang Abah ingin ajak, ayo urip, sadari, ayo hidup dari semua ya. Segalanya karena hiduplah ada. Karena hiduplah. Kalian hanya bisa makan beras karena hidup awalnya. Kalian makan ikan karena hidup. Segalanya hidup. Sadari sang hidup itu. Sang maha hidup itu. Ya. Dan jangan kita mengambil alih hak yang dimiliki oleh sang hidup itu. Karena itu adalah dosa yang tidak terampunkan, sahabat. Ya. Sekali lagi, Abah terima kasih buat sahabat-sahabat Bali, buat teman-teman Bali, ya, yang di Denpasar, yang di Buleleng, dan juga teman-teman semua. Semoga senantiasa waras. Ayo, waras. Kita ini harus waras, ya. Harus urip, ya. Urip atine, urip jasadne, urip ruhe. Syirullah, jatullah, nurullah. Uripkan pada semua, ya. Likokkan nur Allah pada tubuhmu. Likokkan nur asma Allah pada hatimu. Likokkan nur sifat Allah pada ruhmu. Likokkan nur zat Allah pada syirmu. Itu saja. Ya. Maka mulailah nikmati hidup. Merasakan hidup. Hiduplah segalanya. Dengan hidup mengantarkan kamu ke kantor. Hidup mengantarkan kamu ke sawah. Hidup mengantarkan kamu jadi polisi. Hidup mengantarkan kamu jadi tentara. Ayo, jangan ragu-ragu, kembalikan. Karena memang hidup itu bukan milik kita. Dan kita tidak akan mati. Bagi kalian yang sudah urip, sudah mati sejroning urip, ya, dan bakal akan urip sejroning mati, tidak ada kematian. Maka bisa jadi bumi ini hanya tersisa beberapa orang saja yang urip, ya, yang sudah mati sejroning urip. Ya. Maka ini saja barangkali yang Abah ingin sampaikan. Ya. Sehat semua, berkah semua, bahagia semua, dimanapun berada. Terus sadari urip dengan apasmu, syirullah, nurullah, untuk menyatukan pada zatullah, pada af'alullah. Af'alullah al-mahdi pada tubuhmu. Asma'ullah pada hatimu Muhammad. Sifatullah pada ruhmu. Zatullah pada syirmu. Nyata. Satu pada hidup itu. Ya. Sehat semua, berkah semua, bahagia semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat, 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 selamat semuanya. Selamat jasadnya, selamat hatinya, selamat ruhnya, selamat syirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.